Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Materi yang sudah saya sampaikan di awal, ini listnya kita sekarang membahas keempat ya, pembebanan untuk struktur atas jembatan. Tapi kita bagi-bagi, mungkin pertemuan hari ini kita hanya membahas mengenai beban mati dan beban hidup, nanti selebihnya di pertemuan berikutnya. Nah, sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau pembebanan jembatan untuk beban gravitasi, lalu lintas, beban hidup, beban mati, dan lain-lain, semuanya mengacu ke SNI 1725-2016. Untuk beban gempa, masuk di SNI 2833, yang itu untuk pembebanan tahap berikutnya. Hari ini kita membahas mengenai SNI 1725-2016. Oke, nah yang pertama adalah beban mati. Untuk beban mati itu secara definisi adalah beban yang secara kondisinya itu dia selalu ada gitu ya. Di mana jembatan itu ada ya beban itu ada. Dan nilainya juga kemungkinan tidak akan berubah. Kalau nanti kita melakukan pemodelan ini di program, katakanlah di SAP 2000 gitu. Untuk beban mati itu tidak diinput ya, karena bagaimana penampangnya kita masukkan dengan berat jenisnya kita masukkan, secara otomatis dia sudah menghitung untuk beban mati. Yang maksud di sini adalah berat sendiri, karena untuk beban mati tambahannya nanti ada lagi. Ini beban mati tambahan itu sama kondisinya beban mati, tapi bukan struktur utama yang kita modelkan. Ya, bedanya beban mati dan beban mati tambahan. Beban mati tambahan ini tidak kita modelkan di program, tapi kalau beban mati ini semua kita modelkan di program. Ya, nah ini adalah faktor beban untuk nanti beban mati ya. Karena kita menggunakan metode LRFD, maka kita akan menggunakan yang namanya faktor beban. Nah, faktor beban yang digunakan di sini ya, kondisi batas ultimate yang biasa. Kalau kita menggunakan jembatan dari baja, maka faktor bebannya 1,1, kalau dari beton 1,2, kalau betonnya cor di tempat 1,3. Itu adalah nilai faktor beban ya. Tentu kalian kan sudah pernah belajar untuk faktor beban, kayak misalkan beban matinya 1,2 dead load ditambah 1,6 live load ya. Nah, untuk dead load-nya ini faktor bebannya, karena untuk jembatan nggak 1,2 semua, tapi kita nanti sesuai dengan material apa yang kita gunakan. Kalau kita bikin jembatan dari baja, rangka baja katakanlah gitu, maka nilai faktor beban matinya 1,1. Semakin kecil nilai faktor beban mati itu berarti kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan itu semakin kecil. Ya, kenapa baja itu cuma 1,1? Karena dia dibuatnya kan di pabriknya. Jadi lebih presisi. Kalau dari beton bisa jadi ada kesalahan dimensi atau apa yang menyebabkan dari perhitungan ke kenyataannya itu bisa berubah. Nah, kemudian yang kedua adalah beban mati tambahan. Beban mati tambahan itu adalah semua beban yang merupakan elemen non-struktural ada di jembatan selama umur jembatan, tapi tidak kita modelkan di dalam pemodelannya. Apa saja komponen beban mati tambahan? Yang pertama adalah plat lantai. Jadi kita runtut aja, kalau kita ada di atas jembatan, kira-kira kita nemuin apa gitu. Ya. Di luar strukturnya, di luar girder itu ada yang namanya plat jembatan. Plat lantai jembatan biasanya tebalnya sekitar 20 cm atau 25 cm ya. Kalau 25 cm itu biasanya kalau jarak antar gelagarnya jauh. Tapi kalau jarak antar gelagar, katakanlah kita menggunakan sesuai katalog lah. Kalau di katalog disebutkan 1,8, 1,6, ya kita masih bisa menggunakan plat lantai 20 cm. Dan yang umum itu adalah plat lantainya 20 cm. Kemudian ada aspal. Aspalnya itu sebetulnya nanti dilaksanakan 5 cm, tapi suatu saat nanti dilakukan lagi overlay setebal 5 cm. Maka dalam perhitungan untuk menghitung beban mati tambahannya, aspal dimasukkan senilai 10 cm. Ya, kalau kita lihat di jalan yang biasa kan agak ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau misalnya nih contoh, kita membangun suatu ruas jalan tol gitu. Jalan tol berapa kilometer. Nah, kemudian menemukan ada jembatan. Nah, begitu jalan tolnya didesain menggunakan perkerasan kaku atau lentur, di jembatan itu pasti menggunakan plat jembatan. Pasti menggunakan beton, tapi nanti di atasnya ditutup oleh aspal. Jadi kalau kelihatan perbedaan itu kalau kita melewati jembatan yang semua perkerasannya perkerasan kaku. Sepanjang jalan tol itu perkerasan kaku semua, tiba-tiba ada aspalnya, area perkerasan lentur. Itu sebetulnya area jembatan. Ya, struktur utama dari jembatan itu plat lantainya. Aspal itu hanya melindungi supaya tidak terjadi kerusakan pada plat lantai. Karena kalau sampai terjadi kerusakan pada plat lantai,
repot urusannya ya, mau itu kerusakannya akan menimbulkan hal yang berbahaya atau perbaikannya juga susah gitu. Jadi sebisa mungkin si plat betonnya itu dilindungi oleh aspal. Ya, jadi kalau kalian nanti jalan di perkerasan kaku, tiba-tiba menemukan bagian aspal lah, berapa puluh meter, itu biasanya jembatan di bawahnya. Kemudian beban genangan air. Genangan air harus kita hitung setinggi 5 cm. Kemudian trotoar, ya. Trotoar kalau memang di jembatan tersebut ada trotoar, kita hitung trotoar tersebut dengan ketebalan 30 cm. Materialnya bisa dari apapun, tapi dalam perhitungan lebih aman kita kalau menghitung trotoar menggunakan beton. Ya, kalau lebar trotoarnya berapa, ya itu nanti tinggal kesepakatan di awal. Kita mau mendesainnya berapa lebar trotoar itu. Kemudian barrier beton ya. Kalau barrier itu ini ya, pengaman yang samping. Jadi kalau sekarang itu sudah tidak direkomendasikan kita mendesain jembatan menggunakan railing dari pipa gitu ya. Kemudian nanti dikasih tiang sandaran itu udah nggak direkomendasikan. Jadi sekarang itu lebih baik menggunakan barrier yang dari beton ngeblok ya. Kalau di Bandung jembatan-jembatan layang yang sudah dibuat itu hampir semua menggunakan barrier dari beton. Katakanlah Pasopati, kemudian Antapani, kemudian Jalan Jakarta, itu semua menggunakan barrier dari beton. Karena memang safety ya, faktor keamanannya diperhatikan sekali. Kemudian kita harus memperhitungkan juga lampu jalan atau aksesoris lainnya jika memang ada. Nanti bagaimana aplikasi beban mati tambahan ini? Aplikasi beban mati tambahan ini di modelnya itu sebagai beban area. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti tinggal dikalikan berat jenisnya. Plat lantai jembatan kalikan berat jenis, dapat nanti beban per meter persegi. Aspal dikalikan berat jenis, dapat berat per meter perseginya. Genangan air juga kalikan berat jenis air 5 cm kali berat jenis air, dapat beban per meter persegi. Trotoar juga sama, barrier beton juga sama. Ya, kasusnya seperti itu. Itu metode perhitungannya. Nah, untuk faktor bebannya, kita bisa lihat di sini juga untuk kondisi yang ultimate biasa. Jadi kalau jembatannya umum, untuk perhitungan beban mati tambahan tuh nilainya 2. Nah, jadi kalau nanti menghitung misalnya kita membuat jembatan dari beton. Jembatan dari beton itu faktor beban matinya 1,2 dead load, SDL-nya 2 SDL. Ya, jadi bukan 1,2 DL ditambah 1,2 SDL, enggak. 1,2 dead load ditambah 2 SDL. Ya, beban mati tambahan pada jembatan, faktor bebannya 2, karena di jembatan itu susah banget diprediksi ya. Tiba-tiba suatu saat nanti terjadi perubahan, tetap jembatannya tersebut harus bisa untuk menahan beban. Ya, baik itu mungkin untuk beban mati dan beban mati tambahan. Berikutnya adalah beban lalu lintas. Beban lalu lintas di sini ya sebagai beban hidupnya ya, beban hidup kendaraan. Beban hidup kendaraan, jadi kan kalau di jembatan itu ada beban hidup kendaraan, ada beban hidup dari orang. Ya, untuk orang belum kita bahas. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah beban hidup lalu lintas. Nah, pemodelannya itu dimodelkan sebagai 2 jenis. Ada beban lajur D, ada beban truk T. Ya, ini beban truk T, kemudian ada beban lajur T. Beban lajur D itu seolah-olah menggambarkan iring-iringan kendaraan kecil. Ya. Jadi kalau satu jembatan itu full, di atasnya diisi oleh beban-beban kendaraan kecil, katakanlah misalnya lagi jalan, tapi kondisinya full sekali. Nah, itu beban D. Kita menghitungnya seperti itu. Aplikasinya gimana nanti? Dia sebagai beban merata pada jembatan. Kalau beban truk, ya berarti ada satu truk di atas jembatan yang kita hitung. Ya, jadi dalam perencanaan itu kita memperhitungkan satu truk di atas jembatan atau jembatan tersebut penuh dengan kendaraan kecil. Dan dia nggak boleh bareng ya. Beban T dan beban D itu harus ada di kombinasi yang berbeda. Karena kan kalau jembatannya lagi penuh dengan kendaraan kecil, kan truk nggak bisa lewat. Ya, kalau lagi ada truk, kendaraan kecil nggak bisa lewat. Dia itu gambaran secara sederhananya kenapa beban D dan beban T tidak boleh dalam satu kombinasi. Beban truk di sini adalah beban satu kendaraan berat dengan 3 gandar yang ditempatkan pada beberapa posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Nanti kita lihat ilustrasinya untuk beban T. Ya. Secara umum, beban D akan menjadi penentu dalam perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang sampai panjang.
Sedangkan beban T digunakan untuk bentang pendek dan untuk menghitung lantai kendaraan. Kebutuhan lantai kendaraan dihitung menggunakan beban T. Dalam keadaan tertentu, beban D nilainya dapat dinaikkan atau diturunkan. Maksudnya dalam keadaan tertentu itu kalau saya mau bikin jembatannya di desa misalnya, jalan desa, kan bebannya juga nggak akan gede-gede banget ya. Ya kita bisa turunkan nilai beban itu. Nggak 100%. Bisa disesuaikan. Bisa naik, bisa juga turun. Tapi beban D ya, kalau beban T nggak bisa. Bagaimana ilustrasi untuk beban D? Kita bahas yang pertama beban D. Beban lajur D atau TD itu terdiri atas beban terbagi rata, BTR, dan beban garis atau BGT. Kalau kita buka acuan, mungkin kalian nanti beberapa buku dibaca dan ternyata masih menggunakan bahasa Inggris, maka di sini beban terbagi rata ini namanya UDL ya, Uniform Distributed Load. Kalau BGT ini KEL, KEL ya, Knife Edge Load gitu, beban garis. Kalau kita buka SNI, istilahnya BTR dan BGT. Itu adalah beban D. Memang ada dua ya. Kalau kita mau modelkan struktur tersebut beban D, kalau kita mau bikin jembatan misalnya bentang panjang atau bentang sedang. Tadi kan disebutkan beban D itu menjadi beban penentu dalam perhitungan dengan bentang sedang sampai panjang. Kalau kita mau bikin katakanlah jembatan 50 meter, 100 meter, 60 meter, 100 meter gitu ya, maka yang menentukan itu akan beban D. Kita bisa tidak memodelkan beban T, boleh. Ya. Kalau beban bentangannya pendek, misalnya jembatannya 10 meter, 20 meter, mungkin itu yang berpengaruh akan beban truknya. Kita boleh tidak memodelkan beban D, bisa aja gitu. Kalau memang kita yakin, tapi kalau untuk amannya sih modelkan aja semua. Beban T-nya dihitung, beban D-nya juga dihitung. Nanti juga secara program hasilnya akan menentukan kalau memang yang bentangannya panjang, biasanya yang menentukan itu reaksi akibat beban D. Ya. Nah, jadi beban D itu ada dua, beban BTR dan beban BGT. Untuk faktor bebannya, kalau beton 1,8, kalau baja atau box girder faktor bebannya 2. Ya, semakin besar faktor beban itu biasanya ketidakpastiannya semakin tinggi. Kalau beban truk atau beban BGT, BTR, kita bisa modelkan nilainya sekian tapi ternyata suatu saat berubah, kan gawat ya. Jadi lebih baik di awal kita menentukan dengan faktor beban yang besar. Dan di SNI pun disebutkan kalau faktor beban untuk beban D itu adalah 1,8 dan 2 tergantung dari material jembatan yang digunakan. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, beban D itu terdiri dari 2, BTR dan BGT. Yang pertama adalah BTR. Beban terbagi rata mempunyai intensitas Q dalam satuan KPA. KPA itu berarti kilonewton per meter persegi. Dengan nilai Q-nya tergantung dari panjang total jembatan. Panjang total jembatan, kalau panjang totalnya itu adalah panjang total ya. Panjang total, bukan bicara bentang, berarti panjang total jembatan. Kalau panjang total jembatannya itu adalah 30 meter atau ke bawah, maka nilainya 9 kPa. Berarti 9 kilonewton per meter persegi atau sekitar 900 kg per meter persegi. Kalau panjang total jembatan di atas 30 meter, maka nilai Q-nya turun. Masukkan ke rumus ini, Q dikali 0,5 ditambah 15 per L. Satuannya KPA. Aplikasinya gimana? Nih, sebagai beban merata. Kalau ada satu jembatan, arah lalu lintasnya dari kiri ke kanan ini. Kanan ke kiri ya. Memanjang ya, sumbu X gini. Mana beban BTR? Beban BTR ini diaplikasikan seluas jembatan ini. Tapi area lalu lintasnya saja. Area trotoar enggak ya. Kalau misalkan lebar total jembatannya 10 meter, tapi ada trotoarnya 1 meter 1 meter, berarti kan sisa 8 meter. Nah, yang 8 meter itu dikasih beban Q merata senilai Q KPA, tergantung dari bentangannya. Ya, kemudian yang kedua adalah BGT. BGT intensitasnya P kilonewton per meter. Karena dia beban garis terpusat, maka ditempatkannya hanya terpusat di satu titik, tapi berupa beban garis.
Ditempatkannya di mana? Ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas jembatan. Senilai 49 kilonewton per meter. Jadi kalau bentangan jembatan 30 meter, beban untuk BTR-nya itu merata seluas 30 meter kali lebar jembatan itu merata. Beban BGT-nya di mana? BGT-nya itu ada di tengah bentang di posisi 15 meter. Tengah bentang ngegaris. Kalau di tengahnya pas ada balok, ya di balok itu. Senilai berapa? 49 kilonewton per meter. Itu adalah beban BTR dan BGT. Aduh, nggak kelihatan. Bentar, distribusi beban D. Kalau bentangannya lebih dari satu, kalian bisa cek. Sorry, ini di sini saya ketutupan dengan video ya. Kalian bisa cek di SNI 1725 itu untuk gambar 25. Kalau jembatannya kita desain lebih dari satu bentang menerus. Menerus ya. Kalau jembatannya itu statis tertentu, didesain dengan bentangan yang terpisah-pisah, kita bisa modelkan satu. Nggak perlu dimodelkan semua. Tapi kalau dimodelkan semua jadi satu kesatuan statis tak tentu, maka untuk pembebanan D-nya itu ada beberapa simulasi. Kita pasang beban BTR BGT di bentang 1, bentang 3, dan bentang 5 kalau 5 bentang. Kemudian kasus yang keduanya kita tempatkan di bentang 2 dan di bentang 4. Kemudian kasus yang ketiga kita tempatkan BTR BGT-nya di bentang yang bersebelahan, katakanlah di 2 dan 3. Ya, untuk mendapatkan apa? Di sini mendapatkan momen lentur negatif pada pilar. Kalau di sini momen lentur positif bentang 2 dan 4. Ini momen lentur positif bentang 1, 3, dan 5. Jadi kita harus membuat simulasi itu. Kalau memang ada 5 bentang, kita bikin 3 simulasi. Ya. Nah, tapi kalau jembatannya memang kita buat cuma per bentang, katakanlah 5 bentang juga, tapi strukturnya statis tertentu. Ini girder terpisah, ini PCI girder terpisah, PCI girder, ada 5 bentang. Kita nggak perlu memodelkan ini. Nggak perlu kita memodelkan distribusi beban D, karena setiap bentangnya dimodelkan sendiri. Ini khusus untuk yang jembatannya ini dibuat jadi satu kesatuan, statis tak tentu. Nah, penyesuaian beban lalu lintas D. Kalau beban lalu lintas ini mau disesuaikan, itu bisa. Kalau tadi saya katakan kalau misalnya kita mau bikin jalan desa gitu yang bebannya kecil, nggak usah kita menentukan dengan nilai beban yang tadi 9 kPa ditambah 49 kN per meter, nggak perlu itu. Kita bisa tempatkan ini bebannya sebagai beban 70%. Ya tinggal ini, kalian bisa buka pasal 8.3 ya untuk menilai beban BTR dan BGT-nya. Tapi kan kasarannya gini aja, bebannya berapa kali 70%, nah itu bebannya gitu. Kalau tadi 9 kPa kali 70%, berarti sekitar 6,3 kPa. Kurang lebih gitulah. Kalau yang 49 kN per meter kali 70%, berapa nanti dapatnya? Ya, dan kalau bebannya ini mau kita lebihkan, dalam satu kasus tertentu ternyata jembatannya ini perlu beban yang berlebih misalnya, tergantung dari instansi terkait ya. Kalau memang ownernya pingin jembatannya dengan beban yang lebih besar, ini bisa. Berapa nilai bebannya? Ya itu tergantung dari kesepakatan. Tergantung dari permintaan juga. Pasti di atas 100% kalau diperbesar kan. Tapi nilainya berapa ratus persen itu tergantung dari kesepakatan. Kita juga bisa buka di sini juga. Di pasal 83 juga ada. Kalau tergantung kesepakatan ya tergantung ownernya. Kalau memang ownernya saya punya truk yang ukurannya besar sekali gitu. Atau katakanlah kita mau bikin jembatan bandara, kemudian yang lewatnya pesawat. Kita nggak bisa pakai beban truk satu itu kan. Dan harus pesawat nanti yang lewatnya. Bebannya berapa ya diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Dia mintanya berapa. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada penyesuaian. Beban D ada penyesuaian, baik dikurangi maupun ditambahkan. Ya, itu adalah beban D. Silakan kalau ada pertanyaan, sampaikan saja di forum WhatsApp atau diskusi ya. Nah, berikutnya adalah beban T atau beban truk. Beban truk ini selain, nih ada penjelasannya. Ini saya langsung ngutip dari SNI ya. Kalau memang ingin lebih jelas, buka langsung SNI 1725-nya. Selain beban D, terdapat beban lalu lintas lainnya, yaitu beban T. Beban truk
T tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Beban truk T dapat digunakan untuk perhitungan struktur lantai. Nah, faktor bebannya berapa? Sama dengan beban BTR BGT, 1,8 dan 2. Jadi kalau truknya nanti kita desain 100 ton misalnya, dalam perhitungannya sebetulnya dia dikali 2. Kalau menggunakan jembatan baja, berarti 200 ton truk yang kita modelkan. Ya, itu faktor beban. Berapa nilai beban truknya? Aduh, ini saya ketutupan lagi, sorry. Nanti kalian langsung buka aja ya. Truknya itu adalah konfigurasi 3 gandar dengan total 500 kN atau truk 50 kN. Truk konfigurasi seperti ini juga mungkin tidak ada. Kalaupun memang beban truknya 500 kN, mungkin konfigurasi rodanya akan lain. Ya, tapi di SND ini kan memberikan efek yang paling maksimum ya. Yang paling maksimum itu kalau truk 500 kN, mungkin ini yang paling memberikan efek maksimum. Makanya dimodelkan seperti ini. Tapi kalau ternyata nanti di nyatanya ada 50 kN, mungkin gandarnya ada 4 atau ada lebih atau gimana ya. Pasti ada penyesuaian. Nah, ini ada angka nih 1,75 dan 2,75. 1,75 itu adalah jarak as roda kiri ke roda kanan. Kalau 2,75 itu area keperluan si truk. Ya, jadi kalau kita mau bikin 2 lajur 2 arah tanpa median, minimal ruas lalu lintasnya itu 2,75 kali 2. Jadi 5,5 meter. Ya, jangan sampai kita bikin jembatan di bawah 5,5 meter. Nanti apa kasusnya kayak yang di Nanjung. Jembatan yang di Nanjung, kalau ada satu truk lewat, yang satu diem dulu di ujung sampai jembatannya, truknya lewat ke jembatannya itu, baru yang satu bisa lewat. Karena dia potong sama trotoar. Udah bagus 6 meter, potong trotoar. Ya. Nah, ini adalah area yang diperlukan untuk satu truk lewat dengan aman. Nah, ini konfigurasi truknya. 3 gandar. Yang pertama, as depan ini bebannya 50 kN. 5 ton. Ya. Ini 225 kN, ini 225 kN. Dimodelkan jarak gandar satu ke gandar tengahnya ini, depan ke tengah itu 5 meter, dari tengah ke belakang, itu bervariasi antara 4 sampai 9 meter. Dalam pemodelannya kita nanti memodelkan bervariasi variabel ya, antara 4 atau 9 meter, mana yang paling memberikan efek yang paling maksimum. Jadi ini tuh beban gandar ya. Satu rodanya nerima berapa? Kiri kanan? Ya bagi 2 aja. Berarti kiri 25 kN, kanan 25 kN. Yang tengah juga sama, kiri 112,5, kanan 112,5. Belakang juga sama. Ini adalah area luasan bannya. Jadi bannya itu menerima 25 cm kali 75 cm. Gitu ya dalam perhitungan. Beban truk T terdiri dari kendaraan truk semi-trailer yang mempunyai susunan dan berat gandar seperti terlihat pada gambar 26. Berat dari tiap-tiap gandar disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar yang merupakan bidang kontak antara roda dengan plat lantai. Jarak antara 2 gandar bisa berubah-ubah dari 4 sampai 9 meter untuk mendapatkan pengaruh terbesar pada arah memanjang jembatan. Ya. Nah, intensitas beban T-nya bagaimana? Terlepas dari panjang jembatan atau susunan bentang, umumnya hanya ada satu kendaraan T yang ditempatkan pada satu lajur lalu lintas rencana. Jadi kalau di jembatan itu ada satu lajur, ya satu truk. 2 lajur, 2 truk. Gitu ya. Jadi hanya ada satu truk di atas setiap lajur. Kalau jembatannya ini ada 4 lajur 2 arah, berarti ada 2 truk ke arah kiri, 2 truk ke arah kanan. Gitulah. Jadi ada 4 truk di atas. Yang jelas setiap lajur, setiap bentangnya hanya boleh ditempatkan satu truk. Ya. Tapi kalau jembatannya sangat panjang sih boleh. Kita menempatkan lebih dari satu truk boleh. Untuk jembatan sangat panjang dapat ditempatkan lebih dari satu truk pada satu lajur lalu lintas rencana. Kendaraan truk T harus ditempatkan di tengah-tengah lajur lalu lintas seperti terlihat pada gambar 26. Nanti kalian cek ya. Yaitu intensitas beban T-nya. Ya, nilainya 50 ton, 500 kN dengan konfigurasi roda 5 dan jarak 4 sampai 9 meter, ditempatkan satu truk setiap lajur lalu lintas.
Ini untuk penerapan beban T untuk bentang di atas satu yang sifatnya menerus. Beban truk lalu lintas, kalau ada dua bentang, maka truk yang depan dengan truk yang belakang itu jaraknya harus 15 meter. Dari gandar belakang sampai gandar tengah itu jaraknya 15 meter. Berarti ada dua truk yang iring-iringan gini dengan jarak dari roda belakang ke roda tengah yang kedua itu 15 meter. Ya, tempatkan beban truknya seperti ini. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pengaruh momen negatif maksimumnya. Kalau bentangannya menerus. Gitu ya. Tapi kalau cuma membuat jembatan satu bentang ya berarti nggak ada konfigurasi ini. Cuma satu truk aja ditempatkan di tengah. Nah, penyesuaian beban T. Kalau tadi beban D kita bisa sesuaikan menjadi 70% atau lebih, faktor pengurangan 70% tidak boleh digunakan untuk beban T. Ya, jadi dalam artian beban truk mah segini aja udah nggak bisa dilebihin. Tapi juga faktor pembesaran di atas 100% tidak boleh juga digunakan untuk beban T. Jadi beban truk mah nggak bisa digedein, nggak bisa dikecilin mungkin gitu ya. Tapi kalau beban D boleh. Kalau beban D untuk menggambarkan apalah gitu memang sesuai kebutuhan ya bisa. Nah, itu adalah beban T. Jadi ada beban mati tambahan dan beban hidup. Beban hidup itu ada dua jenis, beban D dan beban T. Dan satu lagi yang terkait dengan beban hidup, beban D dan beban T adalah namanya faktor beban dinamis. Faktor beban dinamis itu adalah faktor apa ya? Yang bisa mengkonversi lah kan kayak beban truk, dia kan bergerak. Kemudian beban D iring-iringan kendaraan, tapi kan kendaraannya bergerak dan kalau dia ditempatkan di jembatan bergerak itu kan lebih susah daripada statis. Ya, kita modelkan ini sebagai beban statis kayak tadi truk ditempatkan aja di tengah bentang. Aslinya gimana? Truknya kan jalan. Kenapa kita tempatkan di tengah bentang sebagai beban statis? Itu boleh. Tapi untuk mengaplikasikan sebagai beban dinamisnya, kita kasih yang namanya faktor beban dinamis. Jadi beban truk itu 500 kN, kita kalikan dengan faktor beban dinamis. Supaya jadi bebannya lebih besar. Beban D juga kita kalikan dengan faktor beban dinamis. Supaya bebannya lebih besar. Itu untuk mengkonversi dari beban statik yang kita modelkan supaya berperilakunya seolah-olah dinamik. Ya, boleh mendesain suatu struktur kayak gini boleh. Kayak misalnya kita mau bikin gedung yang di atasnya ada genset atau alat yang bergetar mesin gitu ya. Kita modelkan itu sebagai beban statis. Nanti kita kalikan dengan faktor beban dinamis. Boleh seperti itu. Nah, besarnya nilai BGT pada lajur D dan beban T harus dikalikan dengan faktor beban dinamis. Berapa faktor beban dinamisnya nanti kita bahas berikutnya. Yang jelas untuk beban BTR itu tidak dikalikan faktor beban dinamis. Di sini saya highlight ya. Faktor beban dinamis tidak perlu diterapkan pada beban pejalan kaki atau beban terbagi rata BTR. Kalau beban terbagi ratanya 9 kPa, ya sudah 9 kPa. Yang dikalikan faktor beban dinamis apa aja? BGT-nya. Yang 49 kN per meter, kalikan dengan faktor beban dinamis. Faktor beban dinamis bisa dihitung menggunakan rumus ini bisa. Atau kita masukkan aja ke tabel yang grafik yang ini boleh. Kalau bentang jembatannya 50 meter ke bawah, maka faktor beban dinamisnya 40%. Ya, jadi bebannya dikalikan 1,4. Bukan dikalikan 0,4 ya. Karena kan udah ada 100%. Tambahannya berapa? Tambahannya 40%. Jadi dikalikan 1,4. Kalau yang tadi BGT-nya 49 kN per meter, kalikan 1,4. Ya, jadi 60 berapa gitu nanti bebannya totalnya. Itu faktor beban dinamis. Kalau bentangannya di atas 100 meter, maka faktor beban dinamisnya 1,3. Ya, 30%. Tapi untuk beban truk, beban T, FBD-nya ambil saja 30%. Ya, ini langsung dari SNI-nya. Beban truk T, FBD diambil 30% tanpa memperdulikan berapa bentangnya, berapa panjang bentangnya, nggak usah dipedulikan. Oke, itu terkait dengan faktor beban dinamis. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep pembebanan beban mati dan beban hidup lalu lintas ya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan saja di grup. Nanti kita diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.